Selamat datang dan shalom kepada semua saudara-saudara kita, baik jemaat Tuhan di wilayah 11 Kompleks DKI Jakarta, maupun umat Tuhan di Kompleks DKI Jakarta, dan juga di seluruh Indonesia dan dunia. Selamat bergabung ke dalam acara Mari Belajar Firman Tuhan dan Berdoa. Minggu ini kita akan mempelajari tentang janji Allah dan tentang makna nama Tuhan. Wah, luar biasa. Inilah yang membuat kita semakin bersuka cita di dalam mengaplikasikan apa firman Tuhan dan mau menginjil. I will go. Kita saksikan ya tentang siapa yang berjanji tersebut, apa namanya dan apa maknanya. Bila mana kita telah menjalin hubungan Tuhan dengan Tuhan, ya, perkembangan rohani, maka kita akan termotivasi untuk melakukan misi. Dan jangan lupa, ketika I will go dicanangkan, itu artinya di kacamata Tuhan, dalam benak Tuhan, untuk 5 tahun ke depan, ada Yesus di hati kita. Karena hanya orang yang memiliki Yesuslah yang mau menginjil. Seperti Nabi Yesaya, Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Yesaya katakan setelah dia melihat Tuhan, melihat kerup Tuhan, ini aku, utuslah aku. Adakah Yesus di hati kita? Jawabnya ada, karena kita mau menginjil. Dan kita mau menyaksikan tentang nama Allah yang sangat besar artinya. Saat ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta James Sursina dan Pak Ritonga. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Simorangkir sebagai penasihat wilayah kita, wilayah 11. Puji Tuhan, kita kembali dapat memulai lagi Mari Belajar dari hari Senin sampai Kamis. Dan sebelum dimulai, kita akan mendengarkan lagu buka. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tofan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian, tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tofan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tofan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Amin. Tak lama lagi kita masuk surga. Itulah kerinduan kita. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta kami, Allah yang juga melihara kami. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Tuhan, kami manusia yang berdosa, penuh kesalahan, penuh kekurangi, ampuni kami Tuhan. Karena kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat. Tuhan, saat ini kami umat-umat Tuhan di wilayah 11 telah berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah Tuhan hamba-hamba Tuhan, Bapak Simorangkir sebagai penasihat wilayah,
Bapak James Hursina yang akan membawakan mimpin diskusi, dan berkati kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kami lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, dan dapat kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Hadirlah sepanjang kami berdiskusi, kami berdoa untuk saudara kami yang lain Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, kiranya mereka juga dapat bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan Pendeta James Hursina. Ya, baik. Shalom. Terima kasih Pak Ritonga. Terima kasih Pendeta Simorangkir yang sudah mengawali dan membuka pertemuan kita pada siang hari ini, di mana kita akan membahas pelajaran Suka Sabat kita. Saat ini kita tiba di hari Senin, judulnya adalah El Shaddai. Ya, ini dari pelajaran keempat, yaitu satu perjanjian kekal. Nah, di dalam pelajaran hari Senin ini yang judulnya El Shaddai, dasarnya adalah diambil dari Kejadian 17 ayat 1. Ya, saya akan bacakan Kejadian 17 ayat 1 yang mendasari pelajaran Suka Sabat kita pada hari ini. Katakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menempatkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, jadi ini adalah apa yang Allah nyatakan kepada Abraham tentang dirinya dan apa yang Allah inginkan untuk dilakukan oleh Abraham. Itulah sebabnya pelajaran ini saya bagi menjadi dua bagian. Ya, jadi pelajaran ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah Allah menyatakan dirinya dengan sebutan El Shaddai atau God Almighty. Ya. Dan yang kedua adalah hidup tidak bercela di hadapan Allah atau walk before me and ya, jadi dua ini yang akan menjadi inti dari pelajaran kita pada hari Minggu ini. Baik, kita akan tiba di poin yang pertama, ya, di bagian yang pertama, yaitu El Shaddai. El Shaddai itu artinya bahwa Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi El Shaddai itu artinya Allah yang Maha Kuasa. Nah, di dalam konsep orang Ibrani, ya, nama itu mengandung atau menunjuk terhadap karakter, tabiat, atau sifat seseorang. Ya, kita akan banyak temukan nama-nama yang dikaitkan dengan tabiat, sifat, atau karakter seseorang. Ya, itu makna dari sebuah nama. Ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri, kita banyak menemukan sebutan atau panggilan Allah sesuai dengan karakternya. Contohnya adalah seperti Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh itu artinya Allah melihat atau Allah menyediakan. Kemudian ada juga Jehovah Jehovah Shalom, ya, Allah damai, ya. Kemudian ada juga disebut Elohim, Allah disembah. Ada juga Adonai, Tuhanku, ya. Dan Elohim apa tadi? Isi, Allah Panjiku, ya. Jadi ada banyak nama-nama di dalam Alkitab ini yang menunjukkan sifat Allah dikaitkan dengan nama panggilannya. Nah, El, ya, El itu artinya Allah pencipta. Ya, jadi kata El itu artinya Allah pencipta. Nah, ini kita sudah dapatkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 di sana kan dikatakan bahwa Elohim,
Ya, jadi disebutkan Allah dengan panggilan Elohim, bahwa Allah sebagai pencipta. Ya. Nah, kata El ini juga berarti kemahakuasaan, kekuatan, keunggulan. Ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri, kata El itu diterjemahkan dengan kata Allah. Ya. Dengan demikian, ya, kita dapati bahwa El, ya, Allah yang Maha Kuasa, itu merujuk kepada sifat, tabiat, atau karakter Allah sebagai oknum yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan Sadai, ya, Sadai itu artinya ya seperti dada, ya, dada, Sadai. Nah, itu pemahamannya adalah tentang seseorang yang menyediakan, yang memelihara, dan yang memuaskan. Ya, jadi Sadai itu merujuk kepada sifat orang yang menyediakan, orang yang memelihara, dan orang yang memuaskan. Nah, kemudian ketika kita menghubungkan kata El, ya, kata El tadi, ya, itu artinya bahwa yang perkasa, yang berkuasa, yang menyediakan, dan yang memelihara. Kesimpulannya adalah kata El Sadai, ya, itu artinya Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Ya, jadi sangat jelas arti dari kata El Sadai itu sendiri yang merujuk kepada kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah, bagaimana Allah yang menyediakan, dan Allah yang memelihara. Ya, jadi konsepnya dikaitkan dengan sifat atau tabiat karakter Allah. Baik, itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah hidup yang tidak bercela di hadapan Allah. Ya, sesuai dengan ayat inti kita yang terdapat dalam Kejadian 17 ayat yang pertama tadi. Jadi kita sudah tahu, ya, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Sadai, Allah yang Maha Kuasa. Lalu apa yang diminta oleh Allah kepada Abraham, ya, sebagai Allah yang Maha Kuasa? Allah menginginkan bahwa Abraham hidup benar di hadapannya. Allah menginginkan Abraham hidup tidak bercela di hadapannya. Nah, kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 12, ya, khususnya di ayat yang kedua, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Ya, saudara boleh baca nanti dalam Kejadian 12 ayat 2, bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar di bumi ini. Namun, dalam perjalanan waktu, Abraham telah gagal untuk memenuhi atau memegang janji Tuhan. Ya, dengan cara dia mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Ya, padahal Allah katakan keturunanmu sendiri dari istri yang sah tentunya. Istri yang direstui oleh Allah, maka Abraham akan melahirkan dan berketurunan menjadi satu bangsa yang besar. Namun dalam hal ini Abraham telah gagal untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan cara dia mengambil Hagar untuk menjadi istrinya agar mendapat keturunan. Ya. Nah, dalam hal ini Abraham ingin memenuhi janji Allah. Abraham ingin menggenapi janji Allah dengan caranya sendiri dan bukan sesuai dengan
rencana Allah. Perhatikan, ya, dalam memenuhi janji yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, Abraham ingin memenuhi janji itu dengan pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Gantinya dia menuruti kehendak Allah atau menunggu sesuai dengan rencana Allah. Ya. Di dalam hal ini sebenarnya Allah ingin supaya Abraham hanya tunduk, Abraham hanya taat, Abraham hanya patuh dan menunggu kegenapan janji Allah, dan Allah lah yang akan melakukan dan memenuhi janjinya dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Abraham. Ya, jadi Allah yang berjanji, Allah lah yang akan memenuhi janji itu menurut cara Allah sendiri. Ya. Itulah sebabnya ketika Abraham berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun. Sudah bayangkan, Sarah sudah tidak muda lagi. Ya, istilahnya dia sudah menopause. Tidak mungkin dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Ini secara logika manusia. Ya, Abraham berumur 99 tahun, Sarah 89 tahun. Nah, dalam kondisi seperti inilah Allah kembali menyatakan janjinya kepada Abraham. Ya, dengan menyebut dirinya bukan lagi dengan YHWH yang artinya Allah yang kekal, tapi dengan sebutan Sadai, Allah yang maha kuasa. Ya, sebelumnya Allah menggunakan dirinya dengan sebutan YHWH, Yahweh atau Yehova. Tapi dalam hal ini, dalam Kejadian 17 ayat 1, Allah mengulangi janjinya menggunakan kata El Sadai yang artinya Allah yang maha kuasa. Allah sanggup untuk menggenapi janjinya dengan caranya sendiri, dan Allah akan menggenapinya. Ya. Nah, disinilah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang tidak sempurna, bukan Allah yang tidak sanggup, tapi Allah ingin menunjukkan jati dirinya dengan sebutan El Sadai, Allah maha kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara di luar akal pikiran manusia. Jadi, poinnya di sini adalah yang pertama. Ya, jadi pelajaran kita yang pertama ini adalah biarlah Allah menggenapi atau memenuhi janjinya menurut caranya sendiri. Ya, jadi ketika Allah berjanji, biarlah Allah yang menggenapi janji itu. Ya, biarlah Allah yang melakukan janji itu. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menunggu kegenapan janji Allah itu? Yang kita harus lakukan adalah kita hanya percaya, kita menurut, kita taat, kita menunggu dengan iman. Ya, jadi Allah berjanji untuk menggenapi janjinya, dan bagian kita adalah kita percaya, kita menurut, kita taat, kita melakukan dan menunggu kegenapan janji Allah itu dengan iman. Ya, dengan iman. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dua hal. Pertama, hidup berjalan dengan Tuhan. Ya. Walk before me. Dan yang kedua adalah hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Be blameless. Ya, jadi inilah cara kita untuk menunggu kegenapan janji Tuhan. Ya, kita hidup bergaul dengan Allah,
kita hidup berjalan dengan Allah, dan kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi inilah inti daripada pelajaran kita di hari Senin, dan untuk itu biarlah kita lebih banyak berdiskusi jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Terima kasih Pak Pendeta James Rusina sudah menjelaskan dengan baik, dan kita memasuki lagu tutup. Mari kita dengarkan lagu tutup. Yang memberi penampungan
Amin. Terima kasih pada Ladies Unai yang alumni tahun 78. Selanjutnya untuk doa tutup kami undang lihat wilayah kita Pendeta Simorangkir. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena kasih sayang-Mu dapat kami rasakan siang ini. Kami percaya Tuhan akan janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kami, Tuhan akan dengar dan jawab, dan kami percaya Tuhan membuat rencana yang baik bagi kami. Ya Bapa, kami siap untuk Tuhan pakai bersaksi. Bantu kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami bagikan kepada orang yang telah kami targetkan untuk kami bawa kepada Yesus. Satu yang belum Advent dan satu yang sudah lama di Advent, namun mulai kehilangan iman. Bantu kami Tuhan, sehingga mereka boleh menerima berkat Tuhan dari apa yang sudah kami terima pada siang ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Hursina, yang selalu membagikan firman, demikian juga Pak Tony dan seluruh jemaat, dan berkati semua kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami ucapkan selamat malam untuk yang berada di Amerika dan selamat pagi untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada malam atau pagi yang indah ini. Selamat malam semuanya. Pelajaran pada malam hari ini, seperti saya katakan kemarin, ini adalah pelajaran yang begitu luar biasa dan sangat menarik dan sangat menantang. Bagi seorang theological, ini adalah pelajaran yang sangat menantang. Karena apa? Kita tidak bisa tahu siapa nama Tuhan tanpa Allah yang memperkenalkan dirinya siapa Dia. Sebagaimana pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari satu nama Tuhan yang Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Bukan kita yang tahu di mana, kita yang tahu, oh Dia siapa namanya. Tidak. Tapi Dia memperkenalkan dirinya. Sebagaimana saya katakan kemarin, bahwa ada satu nama yang sangat menarik bagi kita semua, dan nama itu begitu besar, bahkan sangat begitu besar sehingga bagi orang Ibrani pun sekalipun menyebutkan nama itu sangatlah tidak sembarangan, bahkan mereka akan mengganti nama itu jika menemukan kata itu. Nah, saya akan share screen sekarang. Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Yahweh adalah nama yang besar, bukan nama yang saat ini sepertinya sangat mudah kita menyebutkannya. Bagi orang Ibrani, kalau menemukan nama Yahweh, dia akan menggantikan nama itu. Dengan apa dia gantikan? Nama itu akan digantikan dengan nama Elohim atau Adonai, yang artinya sama dalam bahasa Yunani, yaitu Kyrios. Jadi nggak sembarangan orang menyebut nama itu. Karena nama Yahweh itu adalah Yahweh atau Yahweh atau Yahweh, itu adalah nama yang begitu besar, mulia. Kalau kita lihat bagaimana, apa makna dari sebuah nama Yahweh itu sendiri. Demikian, Kejadian 2 ayat 4 mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kalau kita, dalam bahasa Indonesianya disebut Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya disebut Lord, dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh, Tuhan Allah, Lord. Jadi kalau kita mau beri arti daripada nama Yahweh itu sendiri, artinya Tuhan itu adalah Yahweh itu adalah Tuhan pencipta bumi dan langit. Karena kalau ada nama Yahweh dan ada kalimat berikutnya, itu adalah pendukung daripada nama Yahweh itu sendiri. Apa jabatannya? Apa pekerjaannya? Nama Yahweh itu, kalau disebutkan nama Yahweh berarti dia punya jabatan adalah menjadi bumi pencipta yang menciptakan bumi dan langit. Kejadian 2 ayat 5. Pada saat Allah ini Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Bahwa dia bilang, saya adalah pencipta langit dan bumi. Nama saya adalah Yahweh.
Dan berikutnya, ini sangat penting, sehingga saya memberi warna kuning. Nama Yahweh itu disebutkan, ini pertama kali di Kejadian 2 ayat 4. Berikutnya di Kejadian 2 ayat 5, pada saat dia memperkenalkan dirinya lagi kepada Adam dan Hawa. Bukan hanya sebagai pencipta bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Yahweh belum menurunkan hujan ke bumi. Ingat, kalau kita baca cerita pelajaran sebelumnya, Kejadian Nuh, kenapa pada saat Nuh berkhotbah 120 tahun bahwa akan ada air bah, mereka nggak percaya karena Tuhan belum pernah menurunkan apa? Hujan. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan di dalam kitab para raja-raja, ada cerita tentang Nabi Elia yang mengatakan bahwa jika Tuhan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menurunkan dalam waktu 3,5 tahun lamanya, Tuhan tidak akan menurunkan apa? Hujan. Kalau kita lihat ini semua, bahwa berhubungan dengan Kejadian 2 ayat 5, yang bisa menurunkan hujan itu adalah hanya Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang disebut dengan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani-nya. Dengan arti bahwa kehidupan, cuaca, dan yang ada di dalam dunia ini dalam kendalinya. Saya ingat pada hari Sabat kemarin pas kami mengadakan sedikit penghiburan di rumah adik kami Melinda Walanda, ditutup oleh doa oleh Om Johannes Tilahar sebagai ketua jemaat. Saudara tahu, Om Johannes punya kata-kata yang saya ingat sekali dalam doanya. Dokter boleh memperkirakan kapan kita mati. Sama seperti lembaga-lembaga di dunia ini untuk memperkirakan bencana alam, masih perkiraan, kan? Seperti saya katakan ada bencana lembaga di Indonesia yang mengatakan memperkirakan dalam 1 tahun ini 650 bencana alam akan terjadi dalam 1 tahun ini. Itu adalah perkiraan. Banyak perkiraan cuaca seperti di Amerika ini, perkiraan cuaca. Pas bilang, oh besok hujan, belum tentu besok hujan. Karena apa? Segala sesuatu itu di dalam kendali Tuhan. Seperti apa? Dikatakan ini, sebab dia yang bisa menurunkan hujan. Dia yang bisa menahan semuanya. Dialah Yahweh itu. Ini adalah pada saat dia memperkenalkan dirinya kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Siapa lagi Yahweh itu? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian ayat 27, Allah Yahweh itu memperkenalkan dirinya. Dia yang membentuk Adam dan Hawa. Kenapa? Saya dapat katakan demikian. Penciptaan sudah selesai dari Kejadian sampai di Kejadian 2 ayat 1. Sudah selesai. Penciptaan sudah selesai. Dan di Kejadian 2 ayat 7 dia memperkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa. Aku adalah pencipta langit, aku yang menurunkan hujan, aku yang menciptakan hujan, aku juga yang menciptakan engkau dari tanganku. Aku yang membentuk engkau. Saudara, pada saat Adam dan Hawa mendengar, oh Yahweh itu adalah yang membentuk, mereka akan tunduk menyembah Tuhan. Nah, setelah kita tahu bagaimana pertama kali Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 4, 5, dan 7. Allah memperkenalkan dirinya. Karena kita tidak bisa tahu siapa namanya, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan diri siapa dia, dengan apa?
Dia menyatakan siapa dia. Dia adalah pencipta. Dia adalah yang membentuk tubuh kita dengan tangannya. Pada saat itu, berapa setelah pelajaran ini, minggu lalu kita telah pelajari tentang di awal bagaimana bicara tentang perjanjian tentang Adam, dan minggu lalu perjanjian tentang Nuh. Sekarang tiba ke perjanjian Abraham. Itu sudah berapa generasi? Tuhan datang di Kejadian 12 ayat 1 kepada seorang yang bernama apa? Abraham. Dia katakan, Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutujukan kepadamu. Saudara, Abraham menurut tulisan Nubuat Alfa dan Omega, setelah berapa keturunan daripada Nuh itu sendiri, yaitu keluar keturunan dari Terah, banyak orang sudah kembali lagi seperti di zaman Nuh. Kenapa? Lebih banyak orang lagi menyembah kepada para dewa. Dan Tuhan menarik Abraham daripada itu untuk tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan orang-orang yang tetap setia dan memiliki misi untuk menyatakan siapa dia. Nah, pada saat kalau kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 itu, saya garis kuning itu adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Kata Tuhan di situ dalam bahasa Inggrisnya dia mempergunakan kata Lord, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Yahweh memperkenalkan diri kepada Abraham langsung dengan kata apa? Perintah. Pergi. Dia bilang, pergi. Saya, jika tiba-tiba ada yang datang kepada saya bilang, pergi, belum tentu saya mau pergi. Karena saya tidak kenal dia. Tapi kalau saya tahu, atas nama misalnya di Indonesia, atas nama Presiden Jokowi disuruh saya harus pergi ke satu tempat, saya harus lakukan. Karena itu atas nama Presiden. Abraham, pada saat dibilang tuh, pergi. Kenapa dia menurut? Karena yang memperkenalkan diri itu adalah apa? Yahweh. Di dalam keluarganya itu, yang mengenal siapa itu nama Yahweh itu, Allah itu, Tuhan yang disebut Lord itu, dia tahu siapa karena dari nenek moyangnya sudah cerita. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk manusia, dia menurunkan hujan. Makanya Abraham pada saat mendengar kata pergi, dia tidak apa? Menolak. Dia sudah tahu siapa itu Yahweh. Siapa itu Yahweh? Dia tahu di mana otoritasnya, sampai di mana kekuasaannya. Dia tahu. Dia pergi. Di Kejadian 15 ayat 1. Yahweh lagi berbicara kepada Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Aku perisaimu. Yahweh juga memberikan janji bahwa dialah perisaimu, perisai Abraham. Jadi dia semakin yakin. Di Kejadian 15 ayat 1 lebih yakin lagi karena lebih berani lagi karena dia memiliki apa? Jaminan dari apa? Yahweh. Bayangkan ada misalnya presiden datang kepada saya bilang, oh kamu lakukan ini. Jaminannya itu adalah nama saya Jokowi. Misalnya Presiden Jokowi katakan demikian kepada saya akan lakukan. Apalagi ini adalah pencipta yang membentuk kita. Dia suruh pergi. Karena apa? Dia bilang, saya adalah perisaimu, pelindung. Kejadian 15 ayat 7. Kata Yahweh itu muncul kembali. Lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa keluar
dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, di Kejadian 12 ayat 1, dia hanya tahu bahwa itu adalah Yahweh. Dia tahu Yahweh yang memerintahkan. Dia tahu Tuhan yang kasih perintah. Nama Tuhan yang memperkenalkan dirinya Yahweh itu. Di Kejadian 15 ayat 7 kembali dibilang, Aku, Yahweh, yang memberikan perintah engkau keluar dari tanah Ur Kasdim. Nama Yahweh adalah menyatakan siapa dia, kebesarannya, kuasanya, dan kasihnya. Nama yang begitu luar biasa. Sehingga Abraham mau keluar dari dari tanah Ur Kasdim. Di tempat zona yang paling nyaman di dalam kehidupannya. Di tempat yang paling baik di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan bilang, dan dia menurut. Seperti saya katakan tadi, Yahweh adalah nama yang begitu besar, sehingga dia pun melakukannya. Seperti poin pertama, Yahweh itu adalah nama yang besar dan bisa dapat menjadi jaminan bagi kita. Namun, jaminan dan nama yang begitu besar tidak hanya memberikan satu perintah, tapi memiliki misi untuk setiap umatnya, khususnya kepada Abraham. Ada misi. Setiap kata yang Tuhan berikan ada misi. Khususnya untuk Abraham pada saat itu dan untuk kita pada saat ini. Kejadian 12 ayat 1 saya ulangi lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yahweh yang begitu besar memberi perintah pergi. Pergi dari zona amanmu. Pergi dari kesenanganmu. Dan saat ini perintah itu bukan hanya kepada Abraham, tapi perintah itu datang kita kepada setiap umat Tuhan. Pergi. Dan apakah jawaban kita? Apakah jawaban kita sama dengan tema General Conference? I will go. Saya mau pergi. Saya mau pergi. Atau saya bilang, nanti dulu. Namun jawaban Abraham adalah dia pergi. Karena apa? Seperti di Kejadian 15 ayat 1 tadi katakan, dia adalah pelindung. Ada jaminan. Dan pertanyaan kepada kita saat ini semua. Sebagaimana nama Yahweh itu begitu besar dan itu adalah jaminan bagi kita umat-umat Tuhan untuk bergerak. Bukan berdiam. Perintah itu sekarang mengatakan pergi. Pergi. Bukan untuk berdiam. Pergi. Layani Tuhanmu. Baik di tempat kerjaanmu. Dimanapun kita berada saat ini. Layani Tuhanmu. Habis misi, Tuhan juga memiliki perjanjian dengan kita. Sebagaimana dia memiliki perjanjian dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 5. Ini adalah Kejadian 12 ayat 1 itu adalah perintah. Sedikit janji disampaikan. Namun perjanjian itu kembali diulangi di Kejadian 15. Dan besok kita akan lihat yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, perjanjian itu akan diulangi kembali. Akan diulangi kembali. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada lagi berikutnya janji, ini adalah janji tentang keturunan, tapi yang lebih ditekankan Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah
Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, sebagaimana dia katakan pergi, karena tempat di dunia ini adalah milik kita. Tuhan memberikan sebuah janji tanah perjanjian kepada kita. Jika kepada Abraham diberikan sebuah tanah Kanaan untuk Israel keturunannya, sebuah tanah Kanaan duniawi. Namun kalau kita baca kitab Ibrani, bukan hanya tanah duniawi, tapi apa? Abraham sudah melihat tanah Kanaan surgawi. Janji Tuhan juga kepada kita hal yang sama. Jika kita mau pergi, dia memberikan kepada kita sebuah tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa? Tanah surgawi. Biarlah dengan pelajaran pada malam hari ini, kita dapat dikuatkan. Karena apa? Yang memberikan perjanjian, yang memberikan misi kepada kita adalah sebuah nama yang bukan nama biasa. Jika seorang manusia saja memberikan jaminan kepada kita, jika dia adalah jabatannya presiden, ataupun pemimpin di dalam sebuah negara, pemimpin dalam sebuah organisasi, itu dapat memberikan sebuah jaminan bagi kita. Apalagi Allah yang begitu luar biasa. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk kita dengan tangannya. Dia yang memberikan hujan-hujan berkat di dalam kehidupan kita. Dia yang mengendalikan seluruh dunia ini. Memerintahkan saya dan saudara untuk pergi. Pergi untuk menyatakan pengharapan bagi orang dari sekitar kita. Karena ada satu tanah perjanjian buat saya dan saudara. Tanah perjanjian di sorga, tanah Kanaan, sorgawi. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pendeta Alex Rantung dan juga Pendeta Kausalya? Sudah jelas. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Pendeta Kausalya. Ya, Pendeta Nenggolan, terima kasih untuk pekabarannya. Cuma kata Yahweh ini kan yang dari bahasa asli ya. Sebab waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa bertanya, kalau aku bilang sama bangsa Israel, siapa yang aku akan perkenalkan? Lalu Tuhan bilang, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Jadi bahasa yang mana yang kita pakai kan, kita pakai Tuhan Allah. Gitu. Kalau Yahweh itu kan bahasa asli dari, tapi yang sebenarnya, bukan sebenarnya, ini Allah berfirman kepada Musa. Jadi saya juga bukan bingung. Ini semua bahasa yang mana yang tepat yang bisa dipakai di dalam Alkitab. Ya, terima kasih. Tadi malam saya coba menyelidiki dengan yang seperti yang pendeta ini saya tanyakan. Dan pada akhirnya saya membuka sebuah jurnal teologi mengatakan, jurnal teologi itu mengatakan bahwa semua nama Tuhan adalah baik namanya. Namun kan seperti yang dibilang, kenapa sampai orang Ibrani tidak mau mempergunakan lagi, mengganti nama Allah kalau ketemu dengan kata Yahweh itu, atau Yahweh itu, dia ganti dengan Elohim dan Adonai, karena terlalu hikmatnya, begitu besar kuasanya. Supaya tidak, karena agama Yahudi, sejak mereka kembali dari Babylon, agama Yahudi itu telah menjadi agama universal, supaya nama Yahweh itu yang begitu besar itu, Yahweh itu yang begitu besar itu, dia kalau pada saat supaya tidak terlalu tidak terlalu dipergunakan lagi, mereka menggantikannya dengan Adonai dan Elohim. Begitu besar nama itu. Dan pada saat dia memperkenalkan diri kepada Musa, dia memperkenalkan aku adalah aku. Aku adalah aku.
Dia memperkenalkan diri lagi, memperkenalkan diri, aku adalah aku. Tapi tidak sampai di situ, dia juga memperkenalkan diri, aku adalah Tuhan Abraham, aku adalah Tuhan Ishak, dan aku adalah Tuhan Yakub. Ini untuk kembali kepada Musa, untuk memberitahu kepada Musa siapa dirinya. Pada saat dia sebut Yahweh atau YHWH, dia ingin menyatakan kepada Musa, Musa, aku ini adalah yang membentuk dengan tangan. Dan yang pada saat dia ditulis untuk Musa itu, dia mempergunakan kata YHWH, hanya YHWH. Dan kalau kita lihat di Concordance, YHWH itu hanya sekali dipergunakan, itu hanya pada saat dia bicara kepada Musa, aku adalah aku. Namun ini adalah dua nama yang sangat besar. Tidak sembarangan, istilahnya kita bagi orang Ibrani tidak sembarang mau menyebutkannya, sehingga setiap ketemu dengan kata Yahweh atau YHWH ini mereka akan menggantikannya dengan Adonai atau Elohim untuk menekankan betapa besarnya Allah itu sendiri. Karena begitu kalau kita mendengar kata Yahweh, kita harus mengingat siapa dia. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk kita, dia yang dapat menurunkan. Banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konkordansi itu banyak sekali melalui bukan yang strong concordance, lebih banyak lagi kita akan lihat apa kalau dibilang itu pencipta, Tuhan, pelindung, penyelamat. YHWH itu dihubungkan dengan 6 artinya dengan pencipta, yang menurunkan hujan, dan yang penyelamat, dan yang juga banyak. Karena karakter Allah itu begitu luar biasa. Karena kasihnya, dan begitu juga betapa besarnya nama YHWH itu, Yahweh itu. Sehingga tidak sembarangan bagi orang Ibrani. Sehingga dia tidak sembarangan bagi kita sebenarnya. Makanya dalam hukum ketiga itu jangan sembarang menyebut nama Allah. Kenapa? Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu luar biasa bagi kita. Dia yang menyebut, dia yang membentuk kita, dia yang menurunkan hujan, dia yang menyelamatkan kita, dia juga yang apa? Dia juga yang melakukan segala sesuatunya untuk kita. Kita itu hanya tinggal menikmati. Kita itu tinggal menikmati apa yang dia buat untuk kita. Dengan begitu besar namanya, semestinya kita pun harus seperti apa? Seperti Abraham. Pada saat Abraham mendengar namanya, pada saat Allah memperkenalkan siapa dirinya, langsung Abraham pun tanpa ibu, dia bilang pergi, dia pergi. Pada saat dia disuruh satu, dia langsung dilakukan apa yang diperintahkannya. Saking besarnya nama itu. Pada saat kita dengar. Nah, masalahnya yang terjadi dalam terjadi perdebatan di theological, seringkali hanya spellnya aja yang membuat seperti ada yang bilang YHWH, YHVH, seperti ada pertentangan sedikit di situ, atau kenapa langsung dirangkumkan kepada nama Yahweh-nya. Tapi sebenarnya dia bilang apa di akhir dari dalam jurnal itu, sebenarnya apapun nama Tuhan itu tidak masalah. Apapun namanya. Namun yang paling utama adalah kita harus mengakui kebesarannya. Karena semua kayak Adonai, Elohim itu adalah menyatakan kebesaran Tuhan. Dan besok kita akan pelajari lagi satu nama baru yang Tuhan berikan lagi, yang diperkenalkan kembali lagi kepada Abraham, nama lain. Dia tidak memperkenalkan sebagai Yahweh di Kejadian 17. Dia memperkenalkan nama lain. Nama baru. Untuk apa? Nama Tuhan yang dia perkenalkan diri kepada Abraham untuk kedua kalinya pada Kejadian 17. Jadi apa? Semuanya ini kenapa kepada Musa kembali diulangi untuk menunjukkan siapa dia. Makanya pada habis itu selanjutnya dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Untuk menyatakan kepada semua umat Israel dan sampai saat ini kepada kita semua, siapa dia. Nama itu menyatakan siapa dirinya. Siapa dia? Dia adalah pencipta, dan dia adalah
yang dapat memberikan berkat kepada kita, mengatur semua di alam apa yang terjadi di alam semesta ini. Sebaiknya kita begitu harus hormat, tunduk kepadanya.